saya Elvis Maura. Saya mengajar di SMK Negeri 3 Pematang Siantar. Saya peserta PPG gelombang kedua tahun 2023 STPK Santo Fransiskus Assisi Semarang. Pada pagi hari ini saya akan mempraktekkan video P5. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Baik Bu, saya mau bertanya. Saya mau diskusi sama Ibu tentang video P5. Saya kan di sini mau membuat video mengajar tentang P5. Kebetulan di sekolah kita kan temanya membedakan SMK dengan SMA itu kan tentang pekerjaan. Nah, jadi saya kemarin mengambil jurusan kecantikan, 11 kecantikan 1. Nah, kira-kira saya mau share sama Ibu produk atau proyek apa kira-kira yang bisa cocok dibuat untuk jurusan 11 kecantikan 1. Saya sudah memilih di sini. Saya pilih membuat masker wajah dari bahan alami. Di sini saya nanti mau menugaskan mereka itu ada 4 kelompok, ya. Jadi 4 kelompok di sini siswanya nanti saya suruh membuat masker wajah dari bahan alami itu dari berbahan dasar beras. Iya, beras. Jadi saya suruh mereka nanti bisa memilih campur kopi, susu, kunyit, dan tempoyak. Bagaimana kira-kira menurut Ibu? Ya, sangat bagus dan sesuai dengan jurusan kecantikan, dan kami dari jurusan kecantikan sangat mendukung untuk proyek yang akan dikerjakan ini. Iya, udah tepat itu Bu? Iya Bu, iya. Memang sesuai dengan kompetensi mereka. Iya, di sini saya suruh mereka nanti membuat apa bahan-bahannya, alat yang digunakan, bagaimana juga proses pembuatannya. Baru nanti mereka praktekkan. Iya, jadi udah pasti bilang Sudah sangat ya, sesuai dengan cocok ya. Iya. Baiklah kalau begitu. Baik Bu, saya ucapkan banyak terima kasih atas masukan dan dukungan Ibu. Semoga nanti video pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik. Baik, terima kasih Bu. Sukses untuk Ibu. Selamat bekerja. Terima kasih Bu. Berdiri. Kepada Ibu Guru beri salam. Selamat pagi Ibu. Ya, selamat pagi semuanya. Silakan duduk. Selanjutnya Ibu persilakan salah satu dari kalian untuk memimpin doa pembuka. Nanti mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur pertama Tuhan karena pagi hari ini yang berikan Bapak pada pagi hari ini kami belajar kira-kira bisa mendapatkan apa yang bisa dibutuhkan Bapak ini adalah kami kiranya kami Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, sebelum mulai Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Ada yang sudah datang? Tidak ada Bu. Ibu absen dulu. Yang Ibu panggil namanya dijawab ya Nak. Ya Bu. Febri, Hadir Bu. Fiona, Hadir Bu. Rizka, Hadir Bu.
P5? Tahu. Ya, tema kita hari ini tentang kebekerjaan. Nah, tema P5 kebekerjaan ini yang membedakan kita dengan sekolah-sekolah yang lain. Kenapa? Karena kita belajar di SMK. Nah, ini tema P5 dituntut memang untuk yang belajar di SMK supaya nantinya kalau kalian tamat dari sekolah ini siap untuk bekerja. Nah, adapun subtema kita pada pagi hari ini adalah yang pertama dulu tujuan kebekerjaan. Kita lihat dulu tujuan kebekerjaan. Yang pertama tujuan umum. Pada proyek tema kebekerjaan adalah agar peserta didik memahami ruang lingkup dan karakteristik dunia kerja sesuai dengan program keahliannya. Ya. Baru tujuan khususnya, tiap proyek dapat dilihat pada setiap subtema. Dan adapun subtema kita pada pagi hari ini yaitu tentang membangun kreativitas dan proaktif. Tujuan dari subtema kita yaitu peserta didik mampu meningkatkan kreativitas dan proaktif. Berikutnya, untuk proyek kita pada pagi hari ini, kita akan membuat masker wajah dari bahan-bahan alami. Nah, apa itu masker wajah? Masker wajah adalah produk perawatan kulit yang digunakan pada wajah, dan masker wajah juga merupakan bagian dari perawatan wajah biasa yang dibuat dengan berbagai bahan yang memiliki kelebihan masing-masing. Ya, jadi masker itu bisa bervariasi sesuai dengan jenis kulit dan apa masalah yang dialami oleh kulit tersebut. Baik, sekarang kita akan masuk ke kelompok. Ibu bagi kelompoknya, nanti hitung nomor 1 sampai nomor 4 dari sebelah kanan. Nanti berulang ya, siap nomor 1 sampai 4, ulang lagi 1 sampai 4, begitu seterusnya. Ibu persilahkan mulai dari sebelah kanan. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2. Ya, baik. Sekarang masuk ke kelompok masing-masing. Yang nomor 1 jadi kelompok 1, nomor 2 jadi kelompok 2, nomor 3 jadi kelompok 3, nomor 4 jadi kelompok 4. Tugasnya adalah masing-masing kelompok membuat satu produk masker wajah dari bahan-bahan alami, ya, sekreatif mungkin, bebas memilih ya. Jadi tugasnya membuat produk masker wajah dari bahan alami. Yang kedua, tuliskan apa saja bahan-bahannya, alat-alatnya, dan bagaimana proses pembuatannya. Ya. Dan yang terakhir, tuliskan juga apa manfaat masker yang kamu buat. Ya, jadi sekreatif mungkin, bebas memilih masker apa saja. Dan bahan dasarnya adalah beras ya. Bahan dasar maskernya itu adalah beras. Boleh kalian mau mencampur bahan apa saja, sekreatif mungkin. Sudah jelas? Sudah. Ya, sekarang Ibu persilahkan masuk ke kelompok masing-masing.
Jadi masing-masing kelompok ke depan untuk mempresentasikan hasil produknya masing-masing. Ibu persilakan dulu untuk kelompok 1 maju ke depan, presentasikan hasil produknya. Silakan. Kami dari kelompok 1 membuat produk masker secara bahan alami dengan menggunakan beras dan kopi. Pengertian dari beras yaitu untuk mencerahkan kulit dan merangsang sel kulit mati pada kulit. Baru kopi untuk mencerahkan dan mengangkat sel kulit mati. Manfaatnya dapat mengurangi kerusakan kulit, dapat mengurangi jerawat, mengobati lingkaran hitam pada kulit, mengurangi peradangan. Bahan-bahan yang kami gunakan dan alatnya: beras secukupnya, kopi, dan air mawar. Alatnya baskom, blender, sendok, mangkuk, dan saringan. Cara pembuatannya: rendam beras menggunakan air selama 1 jam, lalu tiriskan airnya. Setelah itu blender hingga halus, lalu saring sampai menghasilkan butir-butir yang halus. Pertama sediakan mangkok, lalu tuang tepung beras secukupnya dan kopi, lalu campur hingga merata. Setelah itu masukkan air mawar, lalu aduk hingga merata. Setelah itu masker siap digunakan. Ya, terima kasih. Sekarang silakan duduk. Sekarang dipersilakan kelompok 2 untuk maju mempresentasikan hasil produk yang kalian buat. Ayo. Baiklah, kami dari kelompok 2, kami akan membacakan cara membuat masker wajah dari beras dan susu bubuk. Berikut cara membuat masker wajah bisa kalian lakukan di rumah sehari-hari. Alat dan bahan yang diperlukan: beras secukupnya, air mawar secukupnya, susu dan kol, wadah sebagai tempat masker, luas, saringan halus, dan juga blender. Cara membuatnya ialah: langkah pertama, cuci beras sampai bersih dengan air mengalir, lalu tiriskan. Masukkan beras ke dalam mangkuk yang berisi air lagi, lalu tutup wadahnya. Rendam beras selama 1-3 jam. Tiriskan beras dengan menggunakan saringan halus. Diamkan tirisan kurang lebih selama 10-15 menit. Tiriskan kembali sisa air beras menggunakan tisu. Pastikan beras sudah tidak begitu lembab. Lalu haluskan kembali beras dengan memblendernya sampai halus. Tarik kembali beras yang sudah diblender tadi. Campurkan 1 sendok makan susu dental dengan 1 sendok makan beras yang sudah dihaluskan tadi ke dalam wadah. Tambahkan air mawar secukupnya hingga kental, aduk hingga merata. Masker wajah siap digunakan. Manfaat dari masker ini ialah dapat membantu mencerahkan kulit, membantu mengangkat sel kulit mati yang melekat di lapisan epidermis atas, membantu mengatasi kulit kering, membantu menyamakan bekas bekas. Sekian, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok. Baik, terima kasih. Silakan kembali. Sekarang lanjut kita ke kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil produk. Kami dari kelompok 3, kami akan menjelaskan tentang masker wajah secara alami dari beras dan kunyit. Nah, manfaat dari masker ini yaitu: beras memiliki fungsi untuk menyerap kelebihan minyak pada kulit wajah. Kunyit memiliki fungsi untuk mencerahkan kulit wajah. Manfaat masker dari beras dan kunyit memiliki kemampuan ajaib untuk menghilangkan bekas jerawat dan mampu mencerahkan kulit wajah dan wajah yang dilihat oleh orang lain. Nah, bahan-bahan dan alatnya: bahannya beras secukupnya, 1 buah kunyit, dan air mawar. Alatnya: blender, sendok, mangkuk, baskom, saringan, pisau, sarung tangan. Proses pembuatannya: beras diblender selama 1 jam, beras ditiriskan lalu dikeringkan. 3. Haluskan beras menggunakan blender. 4. Saring beras hingga halus. 5. Kunyit dikupas dan dicuci. 6. Haluskan kunyit.
kedua bahan aduk hingga merata dan siap untuk dipakai. Ya, terima kasih. Selanjutnya yang terakhir, Ibu persilakan kembali ke tempat duduk. Ibu persilakan untuk kelompok 4. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami membuat masker wajah secara alami dari bahan beras dan bengkoang. Pengertian bahan: beras memiliki fungsi untuk menyerap kelebihan lemak pada kulit wajah. Bengkoang memiliki fungsi mencerahkan wajah, menjadikan kulit lembab dan bersinar. Manfaatnya: menghilangkan noda hitam, bekas jerawat dan hiperpigmentasi, meningkatkan kulit wajah terlihat cerah dan merata. Bahan-bahan dan alatnya: bahannya beras secukupnya, 1 bengkoang dan air mawar. Alatnya: blender, sendok, mangkuk, baskom, saringan, pisau, parutan. Proses pembuatan: beras direndam selama 1 jam, tiriskan beras dan keringkan, blender beras sampai halus, saring berasnya, bengkoang dikupas lalu dicuci, parut bengkoang, campurkan kedua bahan, lalu aduk hingga merata. Masker siap digunakan. Ya, kembali. Baiklah anak-anak. Siang Bu, kami dari 11 Kecantikan mengenalkan produk masker alami dari bahan kopi, beras, bengkoang, dan lain-lainnya. Nah, ini juga bisa membuat wajah ibu semakin bersinar, bercahaya, menghilangkan flek hitam, dan semakin berkilau. Apakah ibu mau? Kapan? Besok Bu, jam Besok? Iya, jam 1 siang ya Bu. Oh, jadi Selamat siang Bu, kami dari 11 Kecantikan 1. Kami ingin menawarkan sebuah masker yang bisa membuat wajah ibu semakin bersinar, menghilangkan flek hitam, dan menjadi muka ibu menjadi kencang. Apakah Ibu mau? Produknya sudah ada. Bu. Tapi kita prakteknya besok Bu, jam 1 siang. Yang baru bersedia. Terima kasih ya Bu. Selamat siang Bu, di sini saya dari Kecantikan 1 ingin menawarkan perawatan wajah dari masker alami. Apakah Ibu mau? Bisa ya Bu, jam 1 siang. Terima kasih Bu. Terima kasih ya Bu.
tersebut. Yang kedua, project. Project adalah aktivitas atau kegiatan yang telah direncanakan untuk diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan dan di dalamnya dialokasikan biayanya, atau definisi lainnya, proyek bisa juga disebut sebagai pekerjaan yang bersifat unik dan sementara. Dan yang terakhir yaitu kreatif. Nah, di sini kreatif dimaksudkan adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru berupa gagasan maupun karya nyata yang belum pernah ada dalam bentuk baru maupun kombinasi dengan hal-hal tersedia. Ya, jadi pembelajaran kita hari ini sudah cukup bagus, di mana kalian sudah membuat satu produk sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing. Dan perlu diingat, dalam membuat suatu produk itu, karena kita hidup dalam masyarakat yang beragam, ya, kita terdiri dari berbagai macam budaya, agama. Perlu kalian ingat, untuk membuat satu produk itu, kalian harus membuat produk yang bisa digunakan oleh semua orang. Ya, jadi ingat, kalian buat produk yang bisa digunakan untuk siapa saja. Karena kita terdiri dari berbagai macam suku, budaya, agama, itu harus kalian perhatikan. Dan cara pembuatan produk itu harus yang bersih dan juga bisa halal, ya, halal, bisa digunakan untuk semua agama, semua orang, siapa saja. Baiklah, sekarang sebagai penutup, Ibu buat dulu refleksi. Nah, dari rangkaian kegiatan kita pada pagi hari ini, mau bertanya dulu. Yang pertama, menurut kalian apakah penting menjadi kreatif dan proaktif dalam persiapan kerja setelah lulus SMK? Penting, Bu. Berikutnya, menurut kalian apakah bermanfaat berpikir kreatif dan proaktif dalam keberhasilan pekerjaan kalian nantinya? Bermanfaat, Bu. Yang terakhir, apakah menurut kalian mengembangkan ide dan gagasan itu perlu ditingkatkan? Perlu. Ya, baiklah anak-anak. Terima kasih. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Kita tutup pembelajaran kita dengan doa penutup. Salah satu mewakili doa penutup. Ayo, Ibu silakan. Mari kita bersatu dalam doa. Bagi Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kembali kepada Bapak, kami ucapkan karena pembelajaran kami hari ini telah berjalan dengan lancar. Terima kasih Engkau telah membimbing kami sehingga pelajaran kami berjalan semua dengan lancar. Hati kami nanti dalam perjalanan pulang hingga sampai ke rumah dengan keadaan sehat dan selamat. Amin. Bapa dan Putra dan Roh